Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Septia Frisye dengan NIM 2101614. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan dosen pengampu Ibu Dra. Ermawati Arif, MPD. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Teori Dasar Keterampilan Berbicara yang mencakup 5 poin penting, diantaranya adalah pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Yang kedua, tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Yang ketiga, catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Materi pertama yang akan saya bahas adalah pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Berbicara merupakan suatu konsep yang mempunyai batasannya sendiri. Banyak ahli yang telah mengemukakan pendapatnya tentang batasan berbicara. Pendapat-pendapat tersebut ditinjau dari berbagai sudut, sehingga tidak heran jika di antara pendapat-pendapat tersebut itu berbeda. Akan tetapi, ada satu hal yang mendasari dari pendapat tersebut, yaitu berbicara merupakan bentuk komunikasi dan bentuk keterampilan berbahasa yang bersifat praktis. Sebagai sarana komunikasi, berbicara tidak hanya menyampaikan gagasan pembicara kepada pendengar, tetapi lebih jauh dari pembicara pun dilakukan dengan tujuan-tujuan yang beraneka ragam, sesuai dengan yang dibutuhkan seorang pembaca untuk melakukan pembicaraan. Sesuai dengan kebutuhannya, berbicara dapat didefinisikan sebagai bentuk komunikasi dengan menggunakan media bahasa. Tarigan menjelaskan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Tarigan juga menyatakan bahwa berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, semantik, dan lingkungan. Sedemikian ekstensif secara luas sehingga dapat dikatakan sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Materi selanjutnya adalah tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Berbicara sebenarnya memiliki tujuan utama, yaitu untuk berkomunikasi. Agar komunikasi kita itu efektif, maka pembicara haruslah memahami segala makna yang ingin dikomunikasikan. Namun, berbicara juga memiliki tujuan secara umum dan secara khusus. Yang pertama adalah secara umum. Menurut Och dan Winker, dalam tarigan, ada beberapa tujuan utama dari berbicara. Di antaranya adalah yang pertama, memberitahukan atau melaporkan, atau dalam bahasa Inggris to inform. Yang kedua, menjamu dan menghibur, to entertain. Yang ketiga ada membujuk, mengajak dan mendesak, to persuade. Dan yang keempat adalah meyakinkan. Nah, kita akan membahas pada poin pertama, yaitu memberitahukan, melaporkan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan to inform. Berbicara dengan tujuan ini biasanya bersuasana serius, tertib, dan hening, dikarenakan pesan yang dibicarakan merupakan pusat perhatian baik pembicara maupun pendengar. Dalam hal ini, pembicara harus berusaha berbicara dengan jelas, sistematis, dan tepat mengenai isi pembicaraan yang akan disampaikan agar apa yang disampaikan dapat terjaga keakuratannya. Pendengar pun biasanya berusaha menangkap isi dari informasi yang disampaikan dengan penuh kesungguhan. Nah, contoh dari tujuan yang pertama ini misalnya penjelasan seorang polisi mengenai konflik yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat, atau penjelasan seorang presiden mengenai kenaikan BBM, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah menjamu atau menghibur, to entertain. Berbicara dengan tujuan ini biasanya bersuasana santai, rileks, dan kocak, karena pesan yang disampaikan bukanlah tujuan utama. Bisa dikatakan bahwa menjamu dan menghibur ini adalah untuk menghibur.
Nah, contoh dari berbicara ini seperti lawakan Sri Mulat Cerita Kebayan dan Cerita Abu Nawas. Dan yang ketiga adalah membujuk, mengajak, dan mendesak atau to persuade. Berbicara dengan tujuan ini biasanya bersuasana serius, kadang-kadang terasa kaku karena pembicaranya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pendengarnya. Sepembicara biasanya memberikan masukan atau motivasi kepada pendengar dengan dilandasi kasih sayang, kebutuhan, harapan, serta memberikan inspirasi agar pendengar mampu melakukan segala apa yang disampaikan oleh pembicara. Contohnya, nasihat seorang pemimpin perusahaan kepada karyawan-karyawannya. Dan yang keempat adalah meyakinkan. Berbicara meyakinkan bertujuan meyakinkan pendengarnya agar si pembicara berusaha mengubah sikap pendengarnya dari yang tidak setuju menjadi setuju, dari yang tidak simpati menjadi simpati, dan sebagainya. Dalam pembicaraan itu, pembicara harus melandaskan pembicaraannya kepada argumentasi yang nalar, logis, dan masuk akal, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Contohnya, pidato seorang caleg kepada masyarakat tertentu agar masyarakat dapat memilihnya sebagai anggota legislatif, dan lain-lainnya. Sedangkan tujuan bicara secara khusus yaitu melatih seseorang melahirkan isi hatinya, baik itu pikiran, perasaan, dan kemauannya secara lisan dengan kalimat yang teratur dan kalimat yang baik, serta memperbesar dorongan batin yang akan melahirkan isi hatinya dan memupuk keberanian berbicara pada dirinya. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah catur cara saji wicana sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Dalam kegiatan berbicara, ada 4 metode berbicara yang biasa disebut dengan catur cara saji wicara, yang berarti 4 cara untuk menyampaikan suatu pembicaraan. Keempat metode tersebut diantaranya yang pertama, metode serta-merta atau impromptu delivery. Metode ini biasanya digunakan oleh seorang yang serta-merta atau secara mendadak diminta untuk berbicara secara spontan di depan orang banyak. Kelebihan dari metode ini yaitu tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mempersiapkan pembicaraan. Bagi yang berpengalaman tanpa berbicara, cara ini cukup efektif dan tidak memerlukan waktu untuk mengumpulkan bahan. Sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu cenderung berbicara tidak efektif atau berbelit-belit, kaku, dan penggunaan bahasa yang tidak efektif. Yang kedua yaitu metode menghafal atau delivery from memory. Metode ini adalah salah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimiliki. Kelebihan dari metode ini diantaranya gratis dan teratur, tidak berbelit-belit dan lengkap. Sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu sering menjemukan, cenderung berbicara cepat-cepat, kurang penghayatan, dan sulit menyesuaikan diri dengan reaksi pendengar. Yang ketiga ada metode naskah atau delivery from manuscript. Metode ini jarang sekali digunakan dalam berbicara, kecuali pada saat-saat penting. Kelebihan dari metode ini adalah yang pertama, mempunyai fungsi dokumentasi serta lengkap. Sedangkan kekurangan dari metode ini yang pertama agak kaku, tidak menarik, sulit memberi tekanan. Dan yang keempat ada metode extemporaneous atau extemporaneous delivery. Dalam metode ini, kadang-kadang disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafal kata demi kata. Karena metode ini lebih bersifat fleksibel dan variatif dalam menggunakan kata-kata. Sebaliknya, jika metode ini terlalu bersifat sketsa, maka hasilnya sama dengan metode serta-merta. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah faktor yang mempengaruhi keterampilan dalam berbicara. Menurut Aman, ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi keterampilan berbicara, di antaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah faktor internal. Faktor internal ini mencakup 2 faktor, yaitu faktor fisik dan faktor non-fisik psikis. Faktor fisik merupakan faktor yang mencakup dengan kesempurnaan
penyempurnaan organ-organ tubuh yang digunakan di dalam berbicara, misalnya seperti pita suara, lidah, gigi, dan bibir. Sedangkan faktor non-fisik psikis merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi psikologis seseorang dan tidak ada hubungannya dengan kondisi fisik seseorang. Nah, faktor non-fisik psikis ini terdiri dari beberapa, yaitu kepribadian karismatik. Kepribadian karismatik merupakan kepribadian yang dimiliki yang dipengaruhi dari cara seseorang dalam berbicara. Yang kedua ada karakter dan temperamen. Karakter merupakan hasil dari cara berpikir dan berperilaku. Karakter dimulai dari pola pikir yang kemudian diwujudkan dalam tindakan, yang bila dilakukan secara terus-menerus akan menjadi suatu kebiasaan. Karakter atau sering disebut juga dengan temperamen merupakan sifat batin yang secara tetap mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran seseorang. Misalnya karakter periang, penyedi, pemberani, teliti, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bakat talenta. Bakat adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Bakat perlu digali hingga muncul ke permukaan karena pada dasarnya bakat atau talenta adalah sesuatu yang telah ada sebelumnya, yang sebelum kita lahir memang sudah ada bakat itu dalam diri seseorang. Yang keempat adalah tingkat intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Intelijensi merupakan suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Yang kelima ada kreativitas. Kreativitas memiliki kedudukan yang hampir sama dengan intelijensi. Kreativitas adalah salah satu ciri dari berpikir intelijen karena keduanya merupakan manifestasi dari berpikir kognitif. Berpikir kreatif yang diasah akan mampu memunculkan keterampilan tertentu pada individu termasuk keterampilan berbicara. Selanjutnya yang akan dibahas adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi tingkat pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan. Perkembangan keterampilan berbicara dapat dilihat dari tahap internal, tahap egosentris, dan tahap eksternal yang secara umum dipengaruhi oleh kesiapan fisik dan mental untuk berbicara, model yang baik untuk ditiru, kesempatan untuk berpraktik, motivasi, dan bimbingan. Materi terakhir yaitu jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Jenis-jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicaranya. Terdapat 5 jenis-jenis berbicara. Yang pertama ada berbicara menghibur, berbicara menginformasi, berbicara menstimulasi, berbicara meyakinkan, serta berbicara menggerakkan. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang berbicara menghibur. Berbicara menghibur biasanya bersuasana santai, rileks, dan kocak. Namun tidak berarti bahwa berbicara menghibur ini tidak dapat membawakan pesan. Dalam berbicara menghibur, pembicara berusaha membuat pendengarnya senang, gembira, dan bersukaria. Contohnya seperti lawakan, guyonan dalam ludruk, Sri Mulat, cerita Kebayan, dan cerita Abu Nawas. Yang kedua ada berbicara menginformasikan. Berbicara menginformasikan ini bersuasana serius, tertib, dan hening. Soal pesan merupakan pusat perhatian, baik itu pembicara maupun pendengar. Dalam berbicara menginformasikan, pembicara berusaha berbicara jelas, sistematis, dan tepat agar informasi benar-benar terjaga keakuratannya. Pendengar pun berusaha menangkap informasi yang disampaikan dengan segala kesungguhan. Yang ketiga ada berbicara menstimulasi. Berbicara menstimulasi ini berusaha serius, kadang-kadang terasa kaku. Pembicara berkedudukan lebih tinggi daripada pendengarnya. Status tersebut dapat disebabkan oleh wibawa pengetahuan, pengalaman, jabatan, atau fungsinya yang memang melebihi pendengarnya. Dalam berbicara menstimulasi ini, pembicara berusaha membangkitkan semangat pendengar sehingga pendengar itu bekerja lebih tekun, berbuat lebih baik, bertingkah laku lebih sopan, belajar lebih berkesinambungan. Yang keempat adalah berbicara meyakinkan. Sesuai dengan namanya, berbicara meyakinkan ini bertujuan
untuk meyakinkan pendengarnya. Jelas suasananya pun bersifat serius, mencekam, dan menegangkan. Melalui keterampilannya, pembicara berusaha mengubah sikap pendengarnya dari tidak setuju menjadi setuju, dari tidak simpati menjadi simpati, dan dari yang tidak mau membantu menjadi mau membantu. Dalam berbicara meyakinkan, pembicara harus melandaskan pembicaranya kepada argumentasi yang nalar, logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Yang terakhir adalah berbicara menggerakkan. Berbicara menggerakkan ini menuntut keseriusan baik dari segi pembicara maupun dari segi pendengarnya. Berbicara atau pidato menggerakkan merupakan kelanjutan dari pidato membangkitkan semangat. Pembicara dalam berbicara menggerakkan haruslah orang yang berwibawa. Sedangkan jenis-jenis berbicara menurut Musabah tahun 2012, keterampilan berbicara itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ada bercerita, debat, berdiskusi, wawancara, pidato dan ceramah, dan yang terakhir adalah percakapan. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan. Namun, bercerita ini, bahan ceritanya bisa berwujud karangan tertulis. Kebiasaan bercerita ini banyak ditemukan di daerah yang ada di Indonesia. Kegiatan bercerita pada waktu dulu jauh lebih semarak dibandingkan pada masa sekarang. Kegiatan bercerita lebih bersifat tradisional, berlaku secara turun-temurun. Yang kedua ada debat. Istilah debat tampaknya juga cukup dikenal dalam lingkungan masyarakat. Terkadang ada juga ungkapan untuk seseorang yang senang berdebat, maka disebut suka debat atau jaga debat. Debat sebenarnya mirip dengan dialog. Debat berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib yang berlaku. Yang selanjutnya adalah diskusi. Istilah diskusi cukup dikenal, terutama di kalangan kaum pendidik. Bagi kalangan kampus, diskusi sudah merupakan kegiatan yang dianggap lazim karena setiap memulai pembelajaran biasanya didahului oleh diskusi, itu di kalangan kampus. Nah, diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Diskusi kelompok misalnya. Diskusi kelompok ini biasanya ditandai dengan lebih terbatasnya jumlah peserta, tingkat keformalannya kurang menonjol. Selanjutnya ada diskusi panel. Biasanya menghadirkan beberapa pembicara kunci atau para penyaji materi, kemudian diikuti oleh audiens. Dalam diskusi panel, yang banyak berperan adalah para panelis atau para penyaji atau pembicara. Audiens memang diberi kesempatan memberikan pendapat atau tanggapan, tetapi jatahnya lebih sedikit dibanding daripada penyaji atau pembicara. Selanjutnya adalah wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Wawancara mirip dengan dialog, namun wawancara cenderung lebih mengaktifkan orang yang diwawancarai. Orang yang diwawancarai tentu amat beragam, bisa ia merupakan seorang ahli atau narasumber, juga bisa seorang anggota masyarakat biasa. Yang kelima ada pidato dan ceramah. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Yang terakhir adalah percakapan. Percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih. Membangun komunikasi melalui bahasa lisan, misalnya melalui telepon dan tulisan di chatroom. Percakapan ini bersifat interaktif, yaitu komunikasi secara spontan antara dua orang atau lebih. Baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.